Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa yang dirahmati Allah, udah 2 mingguan nih saya ngegantiin Syekh Muhammad. Syekh Muhammad udah siap-siap pulang kampung ke negerinya di Yaman. Beliau setahun terakhir ada di pesantren Darul Quran, membantu men-set up para santri di Darul Quran dan para asatidzatnya untuk siap kemudian menghafal Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran serta belajar Al-Quran. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah masuk ke ayat berapa ya kemarin terakhir? 39. Berarti sekarang mulai masuk ayat 40, 41 surah Ali Imran. Mari kita lanjutkan bacaan ayat ke 40 dan 41 surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi anna yakunu li gulam. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العظيم. Alhamdulillah, saya paling demen nih ayat-ayat yang bercerita tentang kun fayakunnya Allah ya. Bagaimana Allah bercerita Nabi Allah Zakaria nggak punya anak ya, pada masa tuanya kemudian Allah mengirimkan malaikat mengabarkan kepada Zakaria alaihissalam bahwa Zakaria engkau akan memiliki anak keturunan. Nabi Zakaria yang seorang nabi bertanya kepada Allah, anna yakunu li gulam, bagaimana caranya kami punya anak ya Allah? Faqad balaghani al-kibar wa imraati aqir, aku udah tua, istriku juga udah tua. Tapi Allah bilang, kadzalika qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Udahlah, kalau Allah udah mau berbuat, ya begitu. Makanya saudara-saudara yang pengen menjadi seorang pengusaha, lalu saudara bilang, gimana caranya? Justru makin ente nggak tahu caranya bagaimana, ente ke Allah. Ente datang ke Allah. Tapi saya nggak ada modal, makin ente nggak ada modal, ente datang ke Allah. Cuma mau dagang apa? Makin ente nggak tahu ente mau dagang apa, datang ke Allah. Allah bisa bikin yang nggak mungkin jadi mungkin. Seorang office boy, kalau Allah udah bilang kun fayakun, dia jadi penguasa. Saya punya teman guru honorer di satu madrasah, honorer jauh banget. Menjadi seorang gubernur jauh bener, tapi kun fayakun Allah. Diajak menjadi wakil, subhanallah. Dia menjadi wakil gubernur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau Allah udah punya mau tuh. Sebaliknya juga, hari ini kita akan bicara tentang bagaimana seseorang yang sudah menjadi pengusaha bahkan jatuh. Mari saudara lihat. Harusnya saudara begini nih posisinya. Lihatin. Coba sini, lihat. Nih. Harusnya begini kan? Sunatullahnya nih. Harusnya begini nih kehidupan manusia. Naik terus. Ya. Atau begini deh. Set, cek, cek. Set, cek, cek. Set, cek, cek. Set, cek, cek. Bagaimana diagram kehidupan saudara? Ada yang begini nih diagramnya. Ciut, blong. Ciut, blong. Ciut, blong. Wah, ini mah iramanya bangsa jantungnya knockdown kali ini. Tahu nggak jantung knockdown gimana? Ada nggak tuh jantung knockdown? Ada aja Yusuf Mansur ya. Diagram yang benar tuh kira-kira begini atau begini atau begini nih. Begini diagram nih. Kalau ente diagramnya begini, ini namanya udah mati tuh. Ya kan kalau di rumah sakit enggak lah ya. Hidup orang pasti ada gininya tuh. Pasti begini hidup orang nih. Cuman jangan keseringan. Ya, ini diagram paling bagus nih. Set, ini. Atau begini boleh. Nih, begini liatin. Liatin diagramnya. Set, naik. Dong, sampai sini jatuh. Dung. Tapi naiknya 2 lantai dia. Tuh. 2 lantai dia. Ini di sini nih posisi. Nah,
Dia turun, dia dari bawah nih. Naik sini, sampai sini ajak, taruh dari sini misalkan 2000. Nah, ini 2001 masa perjuangan. Ini 2002 sampai 2003. Tapi kemudian Allah menguji dia, jatuh, dang. Di sini misalkan periode 2004, 2005. Ya. Ini 2005 masih di bawah, tapi dia naik lagi sampai kemudian 2006. 2006 dia balik lagi semuanya, aset semua balik, pulang rumah, pulang yang digade, pulang mobil baru. Dia tambah naik lagi, melesat gitu, 2007 misalkan. Saat takdir Allah nih, takdir Allah, saat jatuh. Tapi belum sampai sini, begini lagi. Naik, begini lagi terus, begini lagi terus begini. Saat, nah ini yang cakep nih. Ini begini cakep. Ini yang disebut dengan kehidupan. Ada naik, ada turun. Yang kacau kalau begini bos, hidup ente nih. Saat, cebruk, 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 makin di sini, makin di sini, makin di sini. Masuk sel. Digebukin, mati. Ya Allah, salam. Ade, jangan bilang nggak ade yang begini. Ade, apa yang belum sempat dia bertobat, udah tahu hidupnya susah. Dijagain nggak mau, turun lagi. Dijagain, turun lagi. Maaf ya bos. Nih, hujan turun, kita tadangin. Makin berat kan? Makin berat, makin berat, makin berat, makin hancur deh. Nah, kalau dosanya tuh ya, bangsa dosa-dosa kecil, masih bisa dijagain. Tapi kalau bangsa dosanya dosa besar, ini nggak bisa dijagain. Jadi pengusaha mesti siap-siap juga hidup bersih. Sebab kalau masih jadi pekerjaannya hidup ente nggak bersih. Bagaimana lagi nanti menjadi pengusaha? Kalau saya bilang kemarin, ya, kalau jadi pekerja utang bangsanya 6-7 juta, ya nggak? 60-70 juta, 100-200 juta. Lah begitu ente jadi pengusaha, utang ente 1 miliar, 2 miliar, Masya Allah. Hari ini kita belajar deh, apa aja sih yang sudah menghalangi rezeki saudara semua. Kelihatannya saya batik ini bagus ya. Besok saya seminggu pakai ini aja dah. Lagi demen nih, batiknya keren, ya. Batik nggak perlu mahal saudara, asal tahu mah nyarinya di mana, ya. Jangan laganya nyari di mall. Coba dong belusuk-belusuk, pasar-pasar Bengkok, pasar-pasar bangsa di Klewer, ya nggak? Kalau di Jakarta Ciledug, Nabang, wah itu asik. Ini murah, ini murah, harganya murah, ya. Mudah-mudahan pemirsa cinta sama produk Indonesia yang murah-murah ya. Yang mahal-mahal buat sedekah duitnya dah, ya. Sampai ketemu nanti di segmen yang kedua, ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Yusuf Mansur di acara Wisata Hati Antv. Baik saudara-saudara yang dirahmati Allah, ada lagi diagram kehidupan orang yang seperti ini. Ya. Dia muter-muter aja di sini gitu. Nggak bisa keluar-keluar. Hidupnya begini aja, pusing, nggak keruan. Ada lagi orang yang hidup diagramnya seperti ini. Sana mentok, sini mentok. Sana mentok, sini mentok. Sana mentok, sini mentok. Semuanya mentok. Nggak keluar-keluar dari kuadran yang namanya kesulitan. Sebaik-baiknya kehidupan orang beriman adalah ketika di atas dia bersyukur, ketika di bawah dia bersabar. Ketika di atas dia juga bersabar, ketika di bawah dia juga bersyukur. Emang ada Ustadz orang yang ketika di atas sabar, bos, kalau ente punya duit, ya 2M, tapi ente nggak ada sabarnya, ini 1 jam itu langsung 1 miliar nih. Saya nggak? Gimana caranya? Orang punya duit 2 miliar, tapi dia nggak ada sabarnya. Hah? Tiba-tiba dia 1 jam punya duit tinggal 1M. Gimana ceritanya? Dia terbang ke Singapura. Buang, terbang ke Singapura. Dia main judi. Hah? Dia bawa duit 2M, dia pikir masa iya habis duit 2M kan? Dihajar sama dia gocap nih, sang, dapat gope. 2M dikurang gocap, 1,950. Tapi malah dapat 500. Berarti 50, 4, jadi 2,450. Makin ragus dia. Hah? Ditiban lagi sama dia nih. Cang, 50. Tinggal 2,4. 50 dapat lagi gope. Sini. Jadi 2,9. Wah, makin keren deh. Dia coba jajal, taruh 900. Sang. 900 ditaruh. 2,9 kurang 9. 0, 2. 2 miliar kan? Tapi yang 9 ini, ya, yang 900 ini menang deh. Jadi 9M. Di sini berapa? 11M.
Begitu dia 11M dia taruh semuanya. Hah? Geser dia semua, serat gitu. Subhanallah. Pada saat itu hancur. Atau apalagi kalau dia punya duit kagak ada sabarnya, dia beli mobil. Hah? Dia taruh dia beli mobil yang harganya 9,990 juta. Ada loh mobil yang ngeledek banget sama kita. Mobil ngeledek namanya nih. Ada yang harganya tau nggak? 998 juta. Kita bawa 1M dipulangin 2 juta. Masya Allah. Tapi emang ya kehidupan ini kalau ente nggak bersyukur, nggak beriman ya, kayak diledek bener. Nggak percaya saya kadang-kadang gini ya. Maaf ya saudara ya, karyawan pabrik ya. Dia nabung kan dia. Dia nabung nih dari mulai bulan Syawal. Ya, bulan Syawal sampai ketemu Ramadan lagi kan. Begitu tanggal 1 menjelang tanggal 1 Syawal, kan dia ke mall tuh. Coba lihat duit tabungan dia yang 1 tahun. Begitu keluar dari mall jadi 2 kantong. 2 kantong plastik doang nih. Nih, nggak ada harga. Betapa nggak ada berharganya duit. Kalau nggak dipakai buat ibadah ya, duit segitu doang sih. Begitu dipakai lecek, lecet, robek, rusak, kusam, kucel, kusu. Kusu apa tuh? Lusuh. Ya, mesti ada syukurnya, mesti ada sabarnya. Mesti ada syukurnya, mesti ada sabarnya. Baik pada saat dia naik maupun pada saat dia turun. Kalau kehidupan saudara udah mulai ada tanda-tanda seperti ini, sat turun, malah ngejebrembeb. Nah, kalau bisa, begitu di sini nih, ente di sini nih, ente megang warisan nih. Tahun 2005, ente megang warisan 100 juta. Tapi begitu dipakai, jatuh 50 juta. Pakai lagi, jatuh lagi, 0. Mestinya di sini ente tobat. Ada apa tuh? Ada apa tuh? Apa yang menghalangi rezeki ente, gerak ente, langkah ente, usaha ente? Apa tuh? Cek. Cek di sini, cek. Jangan ente nggak dicek. Kalau nggak dicek, ya ente malah bilang, modalin aneh lagi Bang Haji. Modalin aneh lagi Cing Haji. Modalin aneh lagi Cang Haji. Dimodalin 5 orang. Akhirnya malah minus 50. Di tahun ini minus 100 juta. Minus 200 juta. Minus terlalu dalam nanti. Kedalaman. Jadi begitu ente mulai minum obat kira-kira begitu. Mulai minum obat. Hah? Badan rasanya udah gergek-gergek. Mulai vitamin. Kira-kira begitu kalau hidup di dunianya. Nah hidup ente begitu. Ente punya gaji nggak punya apa-apa. Kok kayak nggak punya apa-apa ya. Tetap ngontrak. Hah? Giliran beli 1 set home theater, ya elah maling kagak pakai perasaan sekali. Belum nyetel udah hilang. Ya Allah tuh maling, ampun dah. Besok dia beli lagi dia pasang, maaf ya maling. Habis ini dah sebulan ya gitu make. Kalau ada tanda-tanda begitu mulai ente mikir ada apa nih? Oh, begitu ente tengok ada apa? Ada sesuatu yang mukul ente. Cuman ente nggak sadar. Lagi digila, enggak, cuman kita nggak sadar. Sana mentok, sini mentok. Nggak bisa keluar, turun. Naik, jatuhnya juga dalam. Naik, jatuh tambah dalam lagi. Mesti mikir ada apa. Coba ya, saudara ya, hari ini saya barangkali tidak habisin sekarang nih penghalang rezeki. Buat masalah apa, saya cuma mengajak ente berpikir. Ada apa ente? Sejatinya nih. Kalau ente bener maya, pakaian ente halal, celana ente halal, sepatu ente halal, kaos kaki ente halal, daleman ente semua halal. Ente doa aja di rumah, Bismillah ya Rob, saya pengen usaha. Cuman yang jadi masalah, usaha apa ya? Saya nggak tahu. Ente keluar aja dah, keluar Bismillah dah di pintu. Itu yang nama rezeki bakalan datang. Aslinya begitu. Kenapa ente yang udah bawa rezeki lalu duit jadi pada hilang? Mikir. Mikirnya bagaimana? Coba dah. Kita segmen 3 kita coba lihat ya. Ada nggak waktu buat kita ngomongin penghalang rezeki yang paling besar itu apa? Pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya semua dosa tuh banyak banget ya. Asli dosa tuh banyak banget. Cuma kalau boleh diurai gitu, ada 2 nih bentuk kesalahan kita. Ya. Dosa sama Allah
dosa sama manusia. Kita nggak ngomongin yang sama alam deh. Kita coba ngomongin yang sama Allah, sama manusia. Alam juga sebenarnya wajib ditaruh kali ya, sama alam. Alam tuh jangan bilang agak murka, bakalan murka juga gitu. Tapi coba kita fokusin. Dosa sama Allah tuh bagaimana? Ini bisa dilihat kontrol dari yang wajib sama dari yang sunnah. Selama ente jalanin usaha ente, yang wajibnya bagaimana? Sunnahnya seperti apa? Kalau memang ente mau masuk ke kuadran pengusaha, ketika ente jadi pekerja, seperti apa yang wajibnya? Seperti apa yang sunnahnya? Saya harus katakan kepada saudara semua. Jika saudara semua seorang pekerja, berantakan yang wajibnya, berantakan yang sunnahnya, kubur dalam-dalam pengen jadi pengusaha, kubur dalam-dalam, gua kasih tahu lo pada. Di kantong saya nih banyak banget konselingan. Orang-orang yang kemudian jatuh, nggak bisa dia bangun lagi. Penyebabnya ini dia gagal yang ngurusin yang wajib yang sunnah. Kalau ente mau jadi pengusaha, mumpung masih jadi bekerja, coba benahin dulu wajibnya. Benahin dulu sunnahnya. Paksain diri. Pagi-pagi ente sholat duha. Paksain diri. Bagaimana Ustadz? Makin ente ngomong bagaimana, udah jadi itu aja terus. Satu hari saya datang nih ke salah satu mall besar. Ya. Yang jualan perabotan-perabotan segala rupa. 4:30 nih jam. Tanya sama dia. Kang, udah sholat asar ya teh? Itulah Ustadz. Selama saya kerja di sini saya nggak bisa sholat asar tepat waktu. Udah saya bilang. Ente tuh ya. Makin ente bilang nggak bisa, makin ente terpenjara. Tapi Ustadz, enggak lah ini Indonesia lah. Selalu ngomong baik-baik, masa iya nggak dapat izin? Pak, boleh nggak saya sholat tepat waktu? Mana mungkin dia bilang nggak boleh, kecuali memang ya apa ya? Ya emang ada juga sih barangkali ya. Saya pernah dengar kok satu rumah sakit ya. Ini kalau saya buka rame nih. Pengen sih saya buka aja tuh nama rumah sakitnya tuh. Ada rumah sakit saya kebetulan itu ya nganterin temen, nengokin temen. Begitu ngelihat saya tuh, aduh perawat-perawat pada nangis pada. Ustaz, kan biasa kan orang nangis tuh pada utang ya. Yang saya banyak. Ini enggak. Ustaz, saya punya dosa. Ustaz, banyak dosa. Ustaz. Kenapa? Ustaz, bisa nggak ngomongnya di lift? Duh, ngomongnya di lift. Ntar orang pada curiga kalau kita ngomong di lift. Sini ada kameranya Ustaz. Salah lo. Di lift lebih banyak lagi kameranya. Ada 2 tuh kamera di lift. Apa udah ngomong aja apa? Ustaz, di sini nggak boleh pakai jilbab Ustaz. Lihat tuh teman-teman satu rumah sakit nih. Mana yang pakai jilbab? Tuh, Santoso nggak pakai jilbab. Emang dia melaki lo bilang. Ustaz, di sini nggak boleh pakai jilbab Ustaz. Coba Ustaz, saya dibawa tuh ke bawah. Saya dibawa pemirsa ke bawah, ke parkiran. Lalu saya melihat pemandangan perawat-perawat turun dari motor dia atau dianterin dari motornya, kemudian dicopot jilbabnya. Dia ganti sama seragam. Ya Allah, sampai segitunya. Ya kalau emang udah kayak gitu tuh lebih afdal ya keluar. Afdal keluar. Ngapain kita? Sama manusia jadi kita nurut, sama Allah jadi kita kagak nurut. Sama manusia takut. Fala takhshawhum wakhshawni. Jangan takut sama mereka, tapi takutlah samaku. Tapi rata-rata di Indonesia, insya Allah. Saya sering kok lihat orang-orang yang Nasrani, Kristiani, Buddha, Hindu jadi pimpinan. Tapi malah dia bilang, sholat, udah waktunya sholat. Banyak. Oke, ini dulu ya. Nanti kita sambung lagi besok Rebo. Besok Rebo ya? Ya. Besok Rebo kita sambung lagi baru sampai sama Allah. Ya, untuk menjadi seorang pengusaha, perhatiin dulu urusan ente sama Allah bagaimana ceritanya. Sebab, kalau sebelum aja jadi pengusaha, ente pada urusan sama Allah udah ribet, nanti Allah bikin ribet urusan ente semua. Bahaya. Kita doa dulu ya. Mudah-mudahan Allah ampunin kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, udah berapa bab nih kami ngaji tentang pengusaha. Dan berapa bab juga kami mengaji tentang Qur'anmu, tentang sunnahmu, tentang perintahmu, perintah Rasulmu. Jadiin saya dan pemirsa semua, ya Allah, ngambil manfaat, ngambil berkah. Juga buat TV-nya dan semua kru-krunya, ya Allah, mudah-mudahan Allah angkat derajat kami semua. Engkau tutup pintu nerakamu, engkau buka pintu surgamu, dan engkau bimbing kami untuk ketemu rezeki yang halal, yang barakah, yang banyak, ya Allah, yang bisa memberakatkan kami semua dan orang-orang tua kami ke Baitullah Al-Haram, yang bisa membuat kami bisa punya rumah, bisa punya mobil, bisa punya
kemudian uang dengan cara-cara yang halal, yang kau ridhai, yang kau suka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu besok ya. Jangan bosan kalau saya pakai ini lagi selama seminggu. Lagi demen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.